Hari ini saya bersama Bunda Elida Neti yang juga praktisi hukum dan cukup terkenal juga. Banyak orang tahu siapa Bu Elida Neti ini. Bu Elida Neti ini hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai masalah Vina nih Bunda. Oh iya, tadi masalah Vina ini viral sekali saya lihat. Ini setelah dibuat filmnya Vina sebelum 7 hari kalau nggak salah film itu beredar. Nah, menurut Bunda ini bagaimana dari sisi hukum? Yang saya lihat ini semakin hari kayaknya semakin sulit diterka-terka, karena kemarin itu lagi saya lihat lagi ada lagi nih dari kuasa hukum pelaku yang merasa oh itu tidak sebagai pelaku. Kemudian juga ada Bang Hotman Paris yang sebagai tim pembela hukum. Wah, ini saya agak sedikit bingung. Nah, mungkin Bunda Elida bisa tidak nih memberi pendapat dari sisi pandang yang lain sehingga masyarakat masyarakat bisa mengerti apa makna daripada kasus seperti ini. Silakan. Adinda saya Muhammad Supriyadi yang luar biasa. Dia terjun juga kepada politik dan dia juga terjun kepada pengamat lah. Dalam hal ini sesuai yang kita lihat, saya miris dengan hukum di bangsa ini karena sepertinya hukum itu mendapat sebuah kepentingan seperti pesanan. Nah, di sini ada kerancuan yang terjadi dalam proses tentang kematian Vina ini. Sudah ketangkap 5 orang. Yang 3 ini siapa? Apakah orang yang kebal hukum? Ada apa? Kenapa dia belum ditangkap? Kalau nggak mampu menangkap, mustahil. Kita yakin dan percaya Polri gampang untuk menangkap dan gampang untuk mencari hal-hal seperti ini. Teroris saja 1 kali 24 jam bisa diuber gitu. Tinggal bagaimana realisasi siapa, kepentingan siapa. Jadi ini berlarut sampai 7 kali filmnya diterbitkan. Ada yang kemasukan. Di sini makin terungkap. Makin ke sini makin mulai terang benderang. Ada keterlibatan orang penting. Namun timbul lagi rekayasa Hotman Paris. Lagi-lagi Hotman Paris, lagi-lagi Hotman Paris. Dalam penegakan hukum ini, Hotman Paris ini nggak profesional. Saya melihat Hotman Paris ini selalu mencari-cari polemik gitu. Kenapa di sini saya sampaikan? Kita contohkan dulu kejadian Richard Lee. Kebohongan publik luar biasa. Kok malah dilindungi? Berarti seorang penegak hukum sebagai praktisi hukum kerjasama dengan bandit. Kenapa saya bilang Richard Lee bandit? Dia membuat rekayasa sehingga melemahkan institusi Polri, sehingga institusi polisi itu dimain-main, diobok-obok. Berarti dia mengobok-obok hukum karena merasa ada yang melindungi nih. Seolah-olah yang melindungi Hotman Paris ini kebal hukum. Ini yang gilanya saat ini. Jadi sekarang kita lihat ada lagi ketangkap 1 di Bandung ya. Nah, ini tersinggung lah pernah bilang anak bupati segala macam membawa nama-nama pejabat gitu. Loh, kalau memang kita tidak melakukan, biarkanlah proses hukum itu berjalan dengan baik. Dan kita minta secara kemanusiaan, karena sampai detik ini saya masih meyakini bahwa panglima tertinggi di bangsa ini adalah hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Dan kita melakukan efisium nobile itu harus ditegakkan. Ya. Nah, kita sekali lagi minta kepada penegak hukum ini keseriusan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikannya.
kita lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menangkap satu orang yang tidak bersalah. Itu sampai sekarang masih kita imani. Namun jangan sampai gegabah dan sampai juga membiarkan perkara ini berlarut-larut seolah-olah kita di bangsa ini lemah dalam penegakan hukum. Saya melihat Hotman Paris ini kan merasa sudah senior. Sudah itu kita melihat dia kaya raya. Terus dia merasa hebat. Padahal kan Bex. Ya, maaf ya. Karena tidak ada orang yang suka dengan dia kecuali netizen-netizen ya. Tokoh-tokoh, semua praktisi hukum, mana yang simpatik dengan Hotman Paris? Ya, maaf, bukan saya menjas. Ini kenyataan karena perbuatan yang dilakukan Hotman Paris itu tidak setimpal dengan gayanya. Ya, dia dengan gampang menjas orang, mencari kesalahan orang. Sepertinya dia hebat dan sempurna banget gitu. Nah, dia melakukan penegakan hukum selalu gegabah. Kayak sebelum kita statement, emang sebenarnya dia nggak perlu pansos, ya, karena dia sudah terkenal. Ngapain pansos lagi? Seperti membela Richard Lee karena pansos, ya kan? Terus ini dia sebut nama Bupati Cirebon ya.